Salam dalam keheningan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita memasuki ruang hening 67 dengan judul Suluh Kehidupan. Mari kita awali dalam doa. Kami menyadari bahwa kami manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kami manusia yang tidak sempurna. Bentuklah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Bentuklah kami dengan firman-Mu. Tunjukkanlah jalan yang benar. Arahkanlah hidup kami menuju kepada terang-Mu. Kami akan menerima sabda-Mu. Berkatilah agar dapat menerimanya dengan baik dan juga melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendasari renungan kita dari kitab Kejadian 15 ayat 17 hingga 21. Kejadian 15 ayat 17 hingga 21. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refren, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima firman Allah dan melakukannya. Salam sehat dan bahagia, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kegelapan, Tuhan Allah hadir berupa perapian dan suluh yang menerangi Abram di tengah potongan-potongan daging yang telah terbelah. Perapian dan suluh itu menerangi dan menghangatkan Abram pada saat matahari mulai terbenam dan hari beranjak malam. Di dalam terang itulah Tuhan memberikan janjinya bagi Abraham. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman dahulu kala, ketika kehidupan ini belum mengenal listrik, ketika hari telah senja, ketika malam segera datang, setiap keluarga pasti menyiapkan yang namanya sentir atau Petromax. Adanya sentir atau Petromax itu mampu membuat keluarga itu merasa nyaman dan aman. Karena dengan adanya sentir dan Petromax, yang tadinya gelap menjadi terang. Dengan adanya terang, keluarga yang memasang sentir dan Petromax merasakan bahwa di dalam terang itu mereka terhindar dari binatang buas, dari orang-orang jahat. Demikianlah terang itu diusahakan oleh manusia pada saat hari mulai gelap. Dan Allah pun hadir sebagai terang, sama seperti di dalam kisah Abram tadi. Allah hadir seperti halnya perapian dan juga suluh. Terang itu menuntun kita agar tidak tersesat dan tersandung. Terang itu membuat kita tahu mana yang baik
yang harus kita lakukan dan mana yang buruk yang harus kita tinggalkan. Jikalau tidak ada terang, kita tidak akan bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Kalau tidak ada terang, kita mungkin akan melakukan hal yang buruk dan malah menjauhi hal yang baik. Demikianlah terang itu penting dalam kehidupan kita, dan terang itu ada di dalam Tuhan kita. Oleh karenanya, jangan pernah melupakan Tuhan Allah sebagai suluh kehidupan dalam setiap rencana dan harapan kita. Selamat hidup di dalam terang Allah, di dalam suluh kehidupan yang sejati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Engkau adalah suluh kehidupan. Engkau adalah terang yang sejati. Di dalam Engkaulah kami memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Di dalam Engkaulah kami memahami apa yang harus kami kerjakan dalam hidup ini. Di dalam Engkaulah ada pengharapan, ada sukacita, ada perlindungan yang akan menguatkan dan menuntun langkah hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu yang pada saat ini telah kami terima, dan mampukan kami melakukan firman-Mu dalam hidup ini, sehingga kami dapat senantiasa hidup di dalam terang-Mu, menjadikan Engkau suluh kehidupan yang nyata, yang menuntun setiap langkah hidup kami. Saat ini kami mengingat ada saudara-saudara kami yang sakit, di mana mereka membutuhkan pertolongan dan kekuatan-Mu. Tuhan berkati, baik mereka yang sakit karena penyakit yang diderita, ataupun saudara-saudara kami yang sudah memasuki usia yang lanjut. Tuhan berkati dengan kekuatan, dengan penghiburan, dengan sukacita, sehingga kasih karunia dan damai sejahtera-Mu ada dalam hidup mereka dan memberikan semangat, harapan, serta sukacita dalam setiap langkah hidup yang mereka jalani. Kami pun saat ini mengingat kehidupan keluarga kami. Berkatilah keluarga kami dalam setiap pergumulan yang ada. Mampukan keluarga kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan mampukan keluarga kami untuk belajar mensyukuri setiap apa yang ada dalam hidup kami. Kami pun mengingat persekutuan di gereja kami. Berkati GKJ Ceper di dalam setiap pelayanan dan peribadatannya, agar gereja-Mu dapat menjadi sarana kami bertumbuh, berkembang, dibangun di dalam Kristus Yesus. Mampukan kami juga menjadi garam dan terang, bersaksi di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami serahkan harapan-harapan kami serahkan permohonan kami dan ungkapan syukur kami ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah kita telah bersama-sama merenung di ruang hening. Dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.